batas usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun, maka secara otomatis Prabowo yang saat ini berusia 72 tahun akan terjegal dari bursa Capres 2024. Loh, gak bahaya tak? Ya bahayalah, bisa rungkat ente-entekan. Udah pasti terjadi tsunami politik di negeri ini. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai aturan batas usia minimal dan maksimal Capres dan Cawapres yang sekarang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, isu ini menjadi sangat seksi secara hukum saat ini. Apalagi tanggal dibukanya pendaftaran Capres dan Cawapres tersisa 2 minggu lagi, yaitu tanggal 10 Oktober sampai dengan 16 Oktober. Tentunya banyak pihak yang udah deg-degan menantikan hasil keputusan dari MK. Nah, undang-undang pemilu yang berlaku saat ini, syarat usia minimalnya adalah 40 tahun. Namun, tidak ada aturan soal batas usia maksimal. Sejak beberapa bulan lalu, sudah banyak pihak yang beramai-ramai melayangkan gugatan ke MK dengan harapan kalau aturan tersebut bisa diganti sesuai dengan kemauan atau selera mereka. Akan tetapi, Menko Polhukam Pak Mahfud MD memberikan pernyataan di awak media terkait hal itu. Menurut Pak Mahfud, MK hanya berwenang sebatas membatalkan aturan yang dinilai melanggar konstitusi. Dan MK itu tidak berwenang untuk menambahkan aturan baru ataupun mengubah aturan yang sudah ada. Nah, sampai di sini udah paham kan? Artinya MK hanya bisa membatalkan aturan syarat batas usia minimal Capres dan Cawapres. Akan tetapi, tidak bisa loh mengubah aturan usia dari 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun. Gak bisa. Atau membuat aturan baru batas usia maksimal menjadi 70 tahun. Itu juga gak bisa. Yang berwenang untuk merubah aturan tersebut adalah lembaga legislatif atau DPR. Jadi, gugatan-gugatan yang dilayangkan ke MK oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk Pilpres 2024 adalah salah alamat. Padahal ya, MK itu juga sudah pernah menyatakan sikap loh, kalau persoalan semacam ini bukan ranah kewenangan mereka. Nah, kalau udah tahu salah alamat, kenapa masih banyak aja gugatan yang masuk ke MK? Inilah bukti bahwa masih banyak pihak yang berkepentingan mengambil jalan pintas untuk mengubah undang-undang lewat MK. Mereka yang menggugat terbagi menjadi 2 kubu. Yang satu adalah kubu yang ingin menurunkan batas usia minimal menjadi 30 tahun. Dan yang satunya adalah kubu yang ingin membatasi usia maksimal 70 tahun. Nah, pihak yang ingin menurunkan batas usia minimal menjadi 35 tahun sepertinya udah gak sabar ingin memajukan tokoh yang usianya saat ini belum memenuhi syarat undang-undang pemilu. Nah, tokoh yang diisukan itu adalah putra sulung dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang usianya saat ini memang masih 35 tahun. Dan lucunya lagi, mereka yang ingin menurunkan batas usia menjadi 35 tahun ini bukan pihak dari PDI Perjuangan yang merupakan partai tempat Gibran bernaung. Akan tetapi, partai lain. Nah, kalian pasti bisa nebak kan siapa yang paling ngotot untuk menggolkan gugatan itu? Ya,
Partai Gerindra dan beberapa partai pendukungnya seperti Partai Garuda dan PSI. Sementara gugatan tersebut masih bergulir di MK dan belum ada keputusannya, malah di beberapa daerah sudah muncul baliho-baliho yang mempromosikan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Dan tahu nggak apa yang paling memalukan? Ternyata Mas Gibran itu enggak dimintai izin terlebih dahulu untuk memasang fotonya bersama dengan Prabowo. Udah kebayangkan seberapa kebeleknya mereka untuk memasangkan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Nah, sedangkan untuk pihak yang ingin ada aturan batas usia maksimal 70 tahun adalah kubu lawannya Prabowo. Karena apabila MK menyetujui aturan batas usia capres-cawapres maksimal 70 tahun, maka secara otomatis Prabowo yang saat ini berusia 72 tahun akan terjegal dari bursa capres 2024. Loh, gak bahaya tak? Ya bahayalah, bisa rungkat ente-entekan. Udah pasti terjadi tsunami politik di negeri ini. Bisa dibayangkan gak? Prabowo udah sangat bernafsu untuk berkuasa. Beliau kan sudah mengikuti Pilpres sebanyak 3 kali berturut-turut. Bahkan 3 kali kalah aja tidak membuatnya menyerah. Nah, kalau tiba-tiba sekarang harus terjegal karena keputusan MK, bahaya kan? Nah, inilah bahayanya jika sampai gugatan di MK dikabulkan. Karena hanya akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Apalagi Ketua MK, Anwar Usman, ini merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi. Nah, hubungan kekeluargaan ini pasti akan dikait-kaitkan dengan keputusan dari MK. Tentunya akan ada tuduhan kalau Ketua MK sengaja memberikan karpet merah bagi ponakannya Gibran untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024. Dan tuduhan sengaja menjegal capres tertentu. Nah, dengan segala dampak buruk yang berpotensi terjadi itu, sebaiknya MK itu menolak aja gugatan tersebut. Karena persoalan batas usia bukanlah isu konstitusional. Lagi pula, jika ada perubahan keputusan yang diambil last minute menjelang gelaran Pilpres 2024, ini hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, semoga MK tidak gegabah ya dalam memutuskan perkara ini sebagai ranah konstitusi. Terima kasih sudah menemani saya, Yanti, berbicara politik di Siwat TV. Gerak cepat, Indonesia maju.